No King Amerika sedang bicara keras, bukan dari podium resmi, bukan dari gedung putih, tapi dari jalanan, dari Los Angeles sampai Washington, dari Minneapolis sampai New York. Ribuan, bahkan jutaan orang turun ke jalan membawa satu pesan yang sama. Fascist pig! Fascist pig! Di republik ini tidak boleh ada raja. Aksi bertajuk No Kings pada 28 Maret memang digelar di lebih dari 3.000 titik di seluruh 50 negara bagian, dengan estimasi partisipasi jutaan orang menurut penyelenggara dan laporan media. Di Los Angeles, kemarahan itu terlihat jelas di depan City Hall. Bendera Amerika dikibarkan, poster-poster sindiran diangkat tinggi, dan teriakan terhadap aparat tak terhindarkan. Bagi banyak demonstran, ini bukan cuma soal imigrasi, ini soal arah demokrasi Amerika yang mereka rasa makin bergeser jauh. Di hari yang sama, ketegangan meningkat di sekitar Metropolitan Detention Center, sampai LAPD menetapkan tactical alert dan melakukan penangkapan setelah bentrokan dengan sebagian massa. Dilaporkan ada 74 orang ditangkap setelah perintah bubar diabaikan. That is political cowardice, and we're Devices in those Understand your rights, understanding that they need to get out of office. Kita bergerak ke Washington DC. Di dekat White House, ratusan demonstran membawa poster anti-perang, anti-ICE, dan anti-otoritarianisme. Pesan mereka simpel tapi keras. Pemerintahan Trump dinilai sedang mendorong Amerika ke arah yang semakin represif, baik di dalam negeri lewat pengetatan dan pengerahan aparat federal, maupun ke luar negeri lewat operasi militer bersama Israel terhadap Iran. Dari ibu kota, gelombang itu bergeser ke Minnesota. Disinilah denyut aksi terasa paling besar. St. Paul menjadi titik utama gerakan No Kings, dengan massa yang memadati area Capitol Minnesota. Bruce Springsteen, Bernie Sanders, dan sejumlah tokoh lain ikut hadir, menjadikan aksi ini bukan sekadar demonstrasi, tapi panggung perlawanan politik terbuka terhadap apa yang mereka sebut sebagai gejala otoritarianisme. Lalu ke New York. Who's taking us back in time and not moving us forward. So I'm here to move us forward. Di kota yang tak pernah diam itu, ribuan orang memenuhi jalan sambil meneriakkan penolakan terhadap Trump dan arah pemerintahannya. Di tengah kerumunan, muncul nama besar seperti Robert De Niro, ikut memberi bobot simbolik bahwa perlawanan kali ini bukan cuma gerakan aktivis, tapi sudah menjadi ekspresi politik yang lebih luas. New York menjadi salah satu kota besar yang disorot dalam gelombang aksi nasional ini. Yang membuat aksi ini penting bukan hanya jumlah masanya, tapi karena isu yang mereka bawa saling bertaut, imigrasi, tarif, biaya hidup, pengerahan aparat federal, perang Iran. Semua bertemu dalam satu tuduhan besar. Kekuasaan dinilai sedang dijalankan terlalu jauh, terlalu keras, dan terlalu sepihak. Itulah sebabnya gerakan No Kings memosisikan diri sebagai koalisi yang menolak penyalahgunaan kuasa, korupsi, dan ancaman terhadap demokrasi. Jadi ini bukan sekadar aksi jalanan biasa. Ini adalah sinyal. Sinyal bahwa di banyak kota di Amerika, publik mulai merasa demokrasi mereka tidak lagi aman bila hanya diserahkan pada elit. Dan ketika teriakan No Kings menggema serentak dari pantai barat sampai timur, pesan yang muncul jadi sangat jelas. Ini bukan cuma protes terhadap satu kebijakan, tapi peringatan terhadap cara kekuasaan sedang dijalankan di Amerika Serikat hari ini. Saya Glenn, presenter Artificial Intelligence dari TV One AI.